Ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'um bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Ya, yang saya hormati para alim ulama, para aulia, khususan para pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama. Ya, kita kembali lagi ke channel YouTube-nya Rafa Diningrat wong jejak misteri Rafa Diningrat wong gabut. Nah, jangan caprak baik, ajang ngerusuk baik, namun jaren rusuk dari itu punya. Kita bahas tentang Tariqat dan Jamiah Nahdlatul Ulama dan bawahan-bawahannya seperti IPPNU, Banser, terus apa, pencak silat Nahdlatul Ulama, ana maning pirang-pirang macam. Ya, kita membahas tentang apa ya? Ibnu kalau IPPNU dikit. Pasti kegunaan organisasi dan apa sih enaknya organisasi dan apa yang enggak enaknya organisasi dan apa filosofi dari logo NU, IPPNU, logo ini dan logo ini ada bendera NU, ada bendera IPPNU di samping kita. Nah, ya sambil ngecaprak lah namanya, sambil ngobrol bengi Jumat enaknya ngobrol wis. Kita sekolah lo libur kalau Jumat, nah terus sing caprak bae lah. Liburnya Jumat, nah minggu libur minggu cuman Sabtu sama Minggu itu udah berarti setengah hari. Nah, Ibnu IPPNU itu Jamiah Nahdlatul Ulama, yaitu didirikannya oleh Kiai Haji Hasyim Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya pada tahun 1926, 31 Januari 1926. Nah, ini bendera ya. Nah, ini benderanya nih. Nah, Tariqat Jamiah Nahdlatul Ulama yaitu apa ya? Jamiah Nahdlatul Ulama, NU Nahdlatul Ulama. Nahdoh kebangkitan, ulama kebangkitannya para ulama. Kenapa bisa dibangkitkan kebangkitan para ulama? Ya, karena ulama itu yang telah memberikan apa ya namanya? Prestasi tak apa kan namanya? Ya. Untuk kemerdekaan Indonesia. Ya. Ulama. Kata Kiai Haji ada kisah ya, kata Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, Kiai dari santri ya, kata santrinya, Kiai yuk perang ini Surabaya loh tempatnya cerita. Kok ntar dulu aja, engkau nonggoni siapa? Panglima Cirebon siapa? Nah, Singa Cirebon dari Kiai Hasyim Kiai Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Siapa? Dari santri sopo Yai? Kiai Abbas Buntet. Nah, para ulama, para alim ulama ya mengikuti pada saat perang di Surabaya. Makanya ada yang dinamakan Jamiah Nahdlatul Ulama, Nahdo kebangkitan para ulama. Nah, bisa aja dawa-dawa. Jamiah Nahdlatul Ulama an bendera filosofi anak dimaksudkannya. Nah, kita bahas semua ya tentang Nahdlatul Ulama, yaitu tentang 3 versi aja ya. Tentang filosofi lambang logo NU, lambang bendera NU ya, terus IPPNU, IPNU, nah aja terus sama apa namanya? PN, pencak silat Nahdlatul Ulama. Nah, ya, di dalam NU yaitu ada di sininya yaitu ada melogokan bumi. Ya, bumi yaitu tentang bumi itu diwarnakan hijau ya, hijau dulu. Hijau tentang kesuburan bumi kita.
yaitu bumi ya, semburan bumi hijau. Dan di sini juga ada logo bumi bola dunia. Putih melogokan kesucian. Nah, terus di sini ada tali ya. Tali itu mengeratkan tali silaturahmi. Gitu. Enggak salah konon. Nah, ini kene ki ana kriwil namun nih kak. Tali lo, ini kan tali ngenen silang. Mungkin tali kanan kiri itu ada yang dinamakannya ada berapa tali namun anak kriwil anak sangat berusaha menjumlahkan itu menjumlahkan tentang Asmaul Husna. Nah, terus ini menambahkan 9 bintang. Nah, terus kalau tidak tentang cerita tentang 9 bintang NU. Nah, terus di apa namanya NU ya, di bawahnya NU yaitu ada berbagai macam organisasi tentang IPNU, IPPNU, Pagar Nusa, Ansor Bansor, Fatayat Muslimit, Mustayat Muslimat. Nah, terus apa mana? Akel namun kita rapal aja. Tidak akan bisa maklum. NU itu ibarat pot bunga, ibarat wadah bunga, ibarat pot bunga. Apabila kita nanam bunga nggak ada potnya, ya susah nanamnya, nggak rapi, kok nyeplak bentang dirapi namun nggak rapi, misalkan nggak ada potnya. Pot itu wadahnya. Nah, wadahnya IPNU, IPPNU itu wadahnya Nahdlatul Ulama. Nah, di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Ibarat pot ini. Anak dik pengen diaku santri tapi dia pengen mondok. Wis ikut NU aja. Gak pengen mondok tapi pengen diaku jadi santri, gimana? Nah, caranya yaitu dengan mengurus NU, kata Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Hadratus Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya. Barang siapa yang mengurus NU sampai anak cucunya, ku anggap dia santriku dan ku doakan dia sampai husnul khotimah, sampai ke anak cucu-cucunya. Itu coy. Nah, IPNU, aduh miring terjal bisa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita langsung ya membahas IPNU, IPPNU. Enak beli sih organisasi IPNU kalau IPPNU. Enak. Nah, enak apa? Pakai batur. Ya. Mana-mana oleh wawasan. Kesana kesini dapat wawasan dari teman, ini bersaing wawasan. Salah maklum, masih belajar. IPNU apa sih IPNU tuh ya? Apa sih IPNU tuh? Ada apa aja sih gunanya IPNU tuh? Nah, IPNU, IPPNU itu didirikan oleh Kiai Haji Tholah Mansur. Ya. Didirikannya pada tahun berapa? Dipingan. Nah, ekonominya. IPPNU dan IPNU itu didirikannya pada tahun 1954 ya, di Semarang ya. Enak nggak sih ya ikut organisasi IPNU, IPPNU? Enak. Enaknya kenapa? Mana kesana sini dapat wawasan. Mesin bawa wadon di sang IPNU, lumayan. Dapat kenalan dari itu ya. Contoh, kita main ke mana ya? Saya orang Cirebon, main ke Kerawang. Kerawangnya itu ada organisasi IPNU, atau ke mana ya? Belitung yang jauh, atau Semarang ya, atau mana lain. Nah, di situ pasti setiap daerah itu ada yang namanya organisasi IPNU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Ya. Nah, kita ikut NU ya. Terditanyain, "Kang, namanya siapa?" Nah,
namanya Sayapatan. Ya, dari mana? Dari Ranting Cangkoat, ya. MWC Kecamatan Duku Puntang, Cirebon. Nah, gitu. Jadi itu enak. Kita kok bisa nginep nih tempatnya NU Wong Sejen, Ibnu Wong Sejen. Gitu. Jadi itu bisa ada apa namanya? Pertemanan kan? Dengan cara organisasi gitu. Menguatkan pertemanan. Jabur dikit. Itu jadi itulah. Nah, IPPNU itu didirikan tanggal 24 Februari 1954 Masehi di Semarang. Nah, Mustakmal Solo dan Abdul Ghani Farida. Ya. Didirikannya ya tokoh-tokoh pendiri IPNU ya adalah Kiai, terutama Kiai Tola Mansur Mansoer ya. Sama Kiai Haji Muhammad Sufjan Khalil Yogyakarta. Nah, ketua umum pertama yaitu ketua umum pertama Kiai Tola Mansur. Nah, Mansur tulisannya. Nah, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama itu berasas dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Ya, Ahli Sunnah wal Jamaah mengangkut salah satu mazhab 4, yaitu Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, ya terus Imam Hambali. Nah, 4 ya. Dalam kehidupan berbangsa dan beragama, ya, IPPNU itu berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa. KBNU. Kaku apa? Kelingan. B. Bhinneka Tunggal Ika. N. NKRI. U. Undang-undang. Nah, jadi tuh Nahdlatul Ulama sebelumnya membuat Nahdlatul Ulama dan IPPNU. Nah, jadi tuh kiaiku mikir apa kena makna-maknanya, filosofinya dari semua itu. Enggak cuma sembarangan nyetak uang, enggak, ada filosofinya. Dengan 4 madhab yang itu Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali. Nah, yang adil dan beradab dalam taungan Pancasila ya namanya. Tuhan yang Maha Esa, keadilan yang beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam persyaratan Indonesia. Organisasi ini tuh bersifat bersifat pelajar ya namanya. Pelajar kedaerahan untuk masyarakat. Nah, marilah kita membangun organisasi IPNU dan IPPNU di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Nah, untuk dikenalkan bahwa IPNU dan IPPNU itu di bawah naungan Nahdlatul Ulama, dikenalkan ke masyarakat. Masyarakat itu udah pada tahu yang namanya NU, tapi tidak tahu apa sih itu NU dan apa itu IPPNU gitu. Ya. Jadi makanya di setiap IPPNU ya, di IPPNU itu seminggu sekali mengadakan apa namanya tuh kumpulan musyawarah di musola-musola. Dari musola satu blok ya, contohnya satu blok Desa Cangkok, dari blok 1 Desa Cangkok, nah itu berpindah-pindah dari blok 1, blok 2, blok 3, blok 4, blok 6. Di Desa Cangkok itu ada 7 bloknya. Berpindah-pindah dari blok sini, kumpul di majelis. Nah, mengenalkan bahwa jati diri NU itu gimana, IPPNU itu gimana gitu ya. Nah, wadah pelajar NU yaitu Nahdlatul Ulama. Nah, yang pelajarnya terbentuk dalam bangsa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala
berilmu, berakhlak mulia, dan berwawasan kebangsaan, serta bertanggung jawab atas tegak dan kelaknya syariah Islam menuntut Pak Ahli Sunnah wal Jamaah yang berkaidahan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar NKRI. Tuh. Nah, sejak kapan saja sih mengikut Ibnu tuh? Umur pira baik, umur berapa aja wajib mengikut Ibnu? 12 tahun ke atas, atau kelas 6 SD, atau kelas umur 13 tahun lah, sampai umur 28 tahun. Nah, jenjang Ibnu itu rolas, telulas, 14, malas, 16, 17, 18, 19, 20. Itu udah 2, udah 3, 4. Ya, sampai umur 28 tahun contoh balak. Sini umurku 15 tahun masih suwe. Habis ikut Ibnu, jangan berhenti, maksudnya tuh. Kita udah ikut Ibnu, IPPNU, udah jangan berhenti untuk menjadi di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Jangan, masih ada banyak, ada Bansor, ada Ansor, buat cewek, buat perempuan, ya, buat muslimat, ya, buat perempuan, ya, khususnya kaum hawa, yaitu ikut naungan itu fatayat muslimat, ibu-ibu jamiah gitu ya, bersolawat gitu. Nah, di struktur Ibnu, IPPNU itu ya adalah bermacam-macamnya. Kita lanjut aja ntar langsung ya. Kita ke IPPNU ya, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Nah, apa sih Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama? Gitu ya. Siapa yang mendirikannya? Nah, namun nikah ibarat tuh bapaknya yaitu Kiai Tola Mansur IPPNU, mboke ibunya yaitu Nyai Haja Umayroh. Nah, itu Nyai Haja Umayroh itu pendiri IPPNU. Nah, Nyai Haja Umayroh itu pendiri IPPNU, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Nah, IPPNU itu didirikan pada tahun 1955, tanggal 2 Maret 1955 di Malang. Kalau IPPNU-nya 1900 ya, Ibnu-nya itu 1954, ininya 1955. Kacak setahun, beda setahun doang. Ini 55, itu 54, ini 55 di Malang. Nah, didirikan oleh Nyai Haja Umayroh Mahfudoh. Nah, dengan asas apa IPPNU? Nah, sebagai program yang di bawah naungan Nahdlatul Ulama, sama aja dengan Ibnu, ya, membangkitkan para remaja putri untuk mengikuti Nahdlatul Ulama, mengikuti pelajar Ibnu. Nah, gitu. NU aja itu sudah terkenal ya di luar negeri. Di Malaysia itu udah ada NU. Nah, orang non muslim aja itu mengikuti mengikuti madhab mengikuti NU. Biarpun dia orang non muslim tapi mengikuti NU loh kegiatannya. Nah, saat NU itu beraur menyambung menyatu ya kepada masyarakat di Indonesia. Ya. Pelajar gunanya Ibnu itu membangkitkan para remaja untuk belajar nilai-nilai NKRI ya, yang berasas Ahli Sunnah wal Jamaah dengan mengikuti 4 mazhab tersebut. Itu. Nah, di dalam filosofi NU Ibnu yaitu
ada kemarin di YouTube saya udah dijelaskan yaitu tentang IPPNU, logo-logonya, filosofinya ya. Nah, di NU itu ada yang namanya IPPNU, IPNU dan Pagarnusa ya. Pencaksilat Nahdlatul Ulama didirikan oleh Kiai Haji siapa ya, lupa namanya. Nggak tahu itu, lupa di situ. Ngambulah blikling. Nah, terus ada Ansor. Nah, yang ngabdi untuk para ulama. Nah, ibarat itu kita ngalah berkah ya kepada Nahdlatul Ulama. Ngalah berkahnya para kiai, para alim ulama. Nah, kita itu mengikuti organisasi itu gunanya apa? Sebagai organum ya, istilahnya itu sebagai organum ya, sebagai alat bagian anggota atau badan kita untuk menyampaikan jati diri kita kepada NU. Menurut Dr. Andes Sarwanto, organisasi adalah proses pekerjasamaan sejumlah manusia yang terkait dalam hubungan formal dalam rangka untuk mencapai yang telah ditentukan. Jadi tuh organisasi itu kita itu berkumpul ya dalam suatu majelis. Nah, berbagai macam orang, bertukar pendapat sesama orang-orang yang situ berorganisasi gitu ya. Berorganisasi adalah sesuatu orang dari sebuah individu ya, sebuah kelompok ya. Antar hubungan terjadi dalam suatu kerjasama yang harmonis ya. Kerjasamanya mana untuk membangkitkan IPNU dan IPPNU itu mengenalkan kepada masyarakat tuh gimana. Nah, itu suatu kerjasama untuk mendorong IPNU dan IPPNU mengenalkan jenjang-jenjangnya kepada masyarakat dengan cara seminggu sekali ada kajian kitab inilah, kitab itulah. Nggak bawa kitabnya nggak apa-apa, yang penting mendengarkan saja sudah sebagian pahala, coy. Jangan dibikin serius, santai bae. Nah, organisasi itu dapat dilihat dari dua pandangan. Organisasi sebagai wadah di mana kegiatan administrasi dilaksanakan sebagai bersifat strategis atau seperti benda mati. Nah, paham beli ada lebih paham itu. Yang kedua yaitu organisasi sebagai hal yang hidup, menakalakan kita, menyesuaikan kita bahwa organisasi dapat memprotes tindakan sewenang-wenang dari seseorang okumen ya, bahwa kita salah. Nah, ada yang membenarkannya si B, si A salah, ada yang membenarkannya si B langsung sus. Nah, itulah keorganisasian, itu gunanya itu. Mana mene anak sing nulung, organisasi tuh enaknya gitu. Jangan ngambilnya yang enaknya aja, yang belenaknya apa. Nah, kita sebelum mengikuti IPNU, nah yaitu ada jenjangnya. Sebelum kita mengikuti IPNU dan IPPNU, yaitu ada jenjangnya dari Makesta, masa kesetiaan anggota. Dibuktikan bahwa kita itu setia dengan IPNU dan IPPNU di bawah naungan Nahdlatul Ulama, mengabdi diri kita kepada kiai NU. Makesta, masa kesetiaan anggota. Terus lakut latin itu. Nah, yang penting yang terakhir jangan laknat. Sudah mengikuti IPPN tapi gak mau kumpulan lah, kenen lah, anak urusan saya lah. Gitu. Yang penting kita bisa mengatur waktu kita dengan organisasi ini. Organisasi IPNU dan IPPNU itu tidak diharuskan kamu tuh wajib mengikuti IPNU dan IPPNU.
gitu. Enggak ikut, tak kamu bunuh, dibacok lah kanan lah dia beli. Enggak gitu Ibnu dan itu enggak terlalu memaksakan, konon digawe santai bae ya. Nah, dan berbagai macam torikot. Nah, ini kita itu Ibnu dan IPPNU itu mengambil torikotnya Jam'iyah Nahdlatul Ulama, alim ulama. Dalam organisasi agamaan, ya ada NU, Muhammadiyah, FPI, HTI dan lain-lain sebagainya. Ada kaum Wahabi gitu. Nah, Ibnu dan IPPNU itu di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Ya. Nah, tujuan organisasi yaitu yang pertama nih, terdapat tujuan yang jelas, yang benar, yang positif. Nah, tujuan organisasi adalah suatu kumpulan individu, ya, suatu kumpulan golongan. Harus dipahami, diterima oleh suatu orang lain di dalam organisasi tersebut. Adanya kesesuatuan arah, unity of decision. Bahasa Inggris mana tuh? Adanya keseimbangan ya antara wewenang si A dan si B. Jadi itu ada yang tengah-tengahnya gitu. Nah, tengah-tengah jadi kayak NU. Nah, NU itu mengambil tengah-tengah loh ya. Gitu. Di NU mengucapkan selamat hari Natal boleh hukumnya. Kan kita mengucapkan namanya Bhinneka Tunggal Ika. Mengucapkan sesama agama itu namanya toleransi. Gitu. Adanya suatu perintah ya, yang mengadilinya, unity of the command, coiman. Nah, itulah organisasi, tujuan organisasi. Nah, kita lanjut saja. Kita lanjut ke latar belakang Nahdlatul Ulama. Nah, Jam'iyah Nahdlatul Ulama didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Khodrotus, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah bertahapan dengan 31 Januari 1926 di Surabaya. Didirikannya Kiai Haji Wahab Asdullah, Khodrotus Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Bisri Jombang, Kiai Ridwan Semarang dan lain-lain para kiai. Nah, latar belakang pendiri Nahdlatul Ulama tidak bisa dilepaskan dari keadaan umat Islam di seluruh Indonesia. Nah, orang Kristen aja mengikuti Thariqat Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Nah, Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu mencangkup semua yang ada di Indonesia. Buktinya logo bumi, berarti logonya itu bumi, bola dunia, berarti mencangkup seluruh yang ada di dunia. Sampai di Malaysia saja itu ada Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Nah, Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu dapat dilihat dari sisi pandang pertama, yaitu umat Islam Indonesia pada saat keterutamaan umat Islam pada pada saat penjajahan. Yang kedua, munculnya gerakan pembaruan Islam yang sudah sejak lama adanya di Indonesia. Nah, cerita NU dakwah, blabar itu. Nah, cari saja ya di YouTube-nya orang lain, buatan Mbak Ana, tapi yang jelas, gitu ya. Nah, struktur organisasi Nahdlatul Ulama itu besar, adanya dalam ibu kota,
Ya itu ada di Jakarta ada. Ya, di ibu kota. Dalam ibu kota, wilayah, daerah, ya, kabupaten, sampai ranting-ranting di perdesaan juga sampai bawah ada. Nah, ibarat IPNU dan IPPNU juga dari pusat ibu kota, dari negara ibu kota, terus kabupaten, desa, sampai blok juga ada gitu. Jadi itu dari awal sang siji ya, dari 1 2 3 4 5 6 urut ambil orang ribet. Nah, jadi itu anak cabang-cabangnya. Nah, ada yang sebut juga ranting, wakil MWC, wakil majelis cabang, wakil cabang ya, wakil majelis cabang. Nah, terus PR ku pimpinan ranting Cangkoak lakonon begitu ya. Ranting IPNU Cangkoak, ranting IPNU Cangkoak gitu ya. Pegel ya. Ya sekian saja ya membahas tentang NU dan IPPNU, dan bahwa IPPNU dan NU itu, IPNU dan IPPNU itu ibarat bapak karo embok. Anak-anaknya siapa? Ya kita le. Bapaknya siapa? Kiai Haji Tola Mansur. Emboknya siapa? Nyai Haji Umair Mahfudo. Nah, buyutnya siapa? Mangkoknya siapa? Wadai siapa? Nah Nahdlatul Ulama mangkoknya wadai banyu banyu tumplek akan nih gelas wadai gelas. Nah IPNU dan IPPNU itu wadahnya Nahdlatul Ulama, wadahnya para anak ulama gitu. Yuk kita bareng-bareng ikut ya ngabdi kepada NU, ngalah berkah. Senajan kita harus mondokin mari tapi ngalah berkah iku ana bae. Nah iki lek nggo melu IPNU, melu NU ngabdi karo para ulama yang benar-benar senjero ati namun aja sampai laknat. Nah di NU itu ada sebutan ahli sunnah wal jamaah. Nah, apa sih asas-asas Jamiah Nahdlatul Ulama, asas-asas ahli sunnah wal jamaah? Sejarahnya Nahdlatul Ulama tadi kan belum selesai. Jadi itu Nahdlatul Ulama tuh apa namanya kan? Dakwah ceritain. Sejarah kelahiran ahli sunnah wal jamaah, apa sih yang dimaksud ahli sunnah wal jamaah? Masih banyak. Prinsip aswaja ahli sunnah wal jamaah, disingkatku aswaja ahli sunnah wal jamaah gitu ya. Cukup sekian saja ya. Orang NU ku umume ku ya jarel. Salam terakhir salam ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, dulu tuh ya bengian iku billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, diganti karo wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum. Kenapa? Karena wallahu ila billahi taufik wal hidayah wassalamualaikum itu tuh udah disebut ciri khasnya wong NU dijukut gitu wong NU. Terus wong NU gawe maning kiai karo ucapan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karo ucapan pun tradisi wong NU. Nah, wong dadi wong NU enak. Talilan mangan, marhabanan mangan. Terus ana wong ninggal 7 dina makan, mangan maning, wareng makane wong NU, kiai NU wetenge awak kesubur-subur. Onon, karena asupan gizinya tuh enak. Onon, wong NU sih ini bukan bid'ah, ini bukan enak. Langkah larangan apa-apa semuanya siji aja musyrik, menyekutukan Allah dengan yang lain adanya. Nah, yang penting kita ngalah barokah ngabdi karo kiai NU, ngabdi karo kiai
nyai-nyai para alim ulama ya ngabdi ngopi mangan turu ngabdi mangan turu ngaji ngabdi papat kudu adil kudu sembah ngaji digawe sampai wis semene bae jangan caplak wis semene ya aja lalen disabrak disubrak di like di komen di share bagiakan wis aja caplak di orang kowe muka penyopen ngembur lah ya wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ntar kita lanjut ya dalam kisah-kisah aswaja ya terjun aswaja apa aja itu ya boleh